Definisi transisi demografi. Transisi demografi dapat dipisahkan per kata, yaitu transisi dan demografi. Transisi dapat diartikan sebagai perubahan, dan demografi merupakan arti ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan. Jadi, transisi demografi dapat diartikan sebagai teori yang mempelajari perubahan struktur kependudukan dari tingkat pertumbuhan tinggi ke tingkat pertumbuhan yang rendah. Transisi demografi adalah perubahan kondisi penduduk dengan tingkat fertilitas dan mortalitas tinggi menuju pertumbuhan dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah. Berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary, demografi mempelajari penduduk suatu wilayah, terutama mengenai jumlah, struktur atau komposisi penduduk, dan perkembangannya atau perubahannya. Donald C. Polku mendefinisi demografi sebagai berikut. Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematika tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Pada dasarnya, transisi demografi menjelaskan tentang perubahan dari suatu situasi stasioner di mana pertumbuhan penduduk nol ataupun sangat rendah. Karena baik tingkat fertilitas maupun mortalitas sama-sama tinggi, menjurus ke keadaan di mana tingkat fertilitas dan mortalitas sama-sama rendah, sehingga pertumbuhan penduduk kembali nol atau sangat rendah. Dari stasioner pertama atau fertilitas dan mortalitas tinggi menuju stasioner kedua yaitu fertilitas dan mortalitas rendah, mengalami 2 tahap proses, yakni tahap kedua dan tahap ketiga. Dan tahap-tahapan inilah yang disebut dengan transisi demografi. Konsep transisi demografi. Konsep transisi demografi memiliki 4 tahapan pada mulanya, kemudian menjadi 5 tahapan, walaupun masih dalam perdebatan para ahli. Tahap pertama disebut juga sebagai masyarakat pra-industri, di mana angka kematian dan angka kelahiran sama-sama tinggi. Negara-negara, khususnya kawasan Eropa, mulai mengalami revolusi industri. Angka kematian yang tinggi pada saat ini disebabkan oleh kelaparan, bencana, dan wabah penyakit. Angka kelahiran yang masih tinggi pada saat ini masih dibutuhkan untuk mengolah lahan pertanian. Harapan hidup yang rendah pada masa ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas kesehatan. Tahapan kedua yaitu negara berkembang banyak berada pada tahapan ini, di mana tingkat kematian menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tinggi. Pada masa ini, kematian bayi menurun dan harapan hidup meningkat sebagai akibat transfer teknologi dan tersedianya fasilitas kesehatan yang mencukupi. Tahapan ketiga, pada tahapan ini angka kelahiran menurun menyusul menurunnya angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat, seperti memiliki anak sedikit karena memiliki anak yang banyak bukan lagi aset ekonomi. Selain itu, pemerintah beberapa negara juga membatasi angka kelahiran. Tahapan keempat, tahap ini baik angka kematian dan angka kelahiran sama-sama rendah. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Negara-negara maju kebanyakan berada di tahapan ini.
Tahapan kelima. Pada tahap ini, ada perbedaan pendapat di antara para ahli. Sebagian ahli mengatakan angka kelahiran akan menurun ke tingkat yang tidak dapat dikembalikan atau replacement level, sedangkan beberapa ahli lainnya mengatakan masih ada kemungkinan angka kelahiran akan kembali naik. Jepang dan Bulgaria merupakan negara dengan populasi menua dan angka kelahiran sudah mencapai batas bawah replacement level. Teori transisi demografi. Pada awalnya, teori transisi demografi dikenalkan oleh Warren Thompson pada tahun 1929. Teori ini menjelaskan bahwa suatu daerah akan mengalami beberapa tahap demografi. Teori transisi demografi oleh Thompson terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, angka kelahiran dan angka kematian sama-sama tinggi. Hal ini dikarenakan negara masih bersifat agraris. Yang kedua, angka kematian menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tinggi. Penurunan angka kematian disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang memadai dan tersedianya bahan pangan. Yang ketiga, angka kelahiran mengalami penurunan secara signifikan, sedangkan angka kematian sudah rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kontrasepsi sehingga angka kelahiran mengalami penurunan. Yang keempat, angka kematian dan angka kelahiran sudah rendah sehingga pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk menurun. Teori selanjutnya didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh C.P. Blacker pada tahun 1947. Teori ini mirip dengan teori transisi demografi yang dikenalkan oleh Thompson. Hanya saja Blacker menambahkan teori ini menjadi 5 tahapan, di mana tahap kelima pada teori Blacker, tingkat kematian lebih tinggi, sedangkan angka kelahiran cenderung stabil ataupun menurun. Hal ini disebabkan oleh penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang terjadi akibat perubahan sel-sel tubuh yang biasanya diderita oleh orang lanjut usia. Hal ini yang membedakan antara teori Thompson dan teori Blacker. Hubungan secara umum antara transisi demografi dengan kesehatan. Transisi masalah kesehatan ditandai dengan berbagai macam transisi kesehatan, seperti transisi demografi, transisi epidemiologi, transisi gizi, dan transisi perilaku. Yang pertama, transisi demografi. Misalnya mendorong peningkatan usia harapan hidup yang meningkatkan proporsi kelompok usia lanjut, sementara masalah bayi dan balita tetap menggantung. Yang kedua, transisi epidemiologi. Menyebabkan beban ganda atas penyakit menular yang belum pupus ditambah dengan penyakit tidak menular yang meningkat dengan drastis. Yang ketiga, transisi gizi. Ditandai dengan gizi kurang dibarengi dengan gizi lebih. Yang keempat, transisi perilaku. Membawa masyarakat beralih dari perilaku tradisional menjadi modern yang cenderung membawa risiko. Transisi demografi di Indonesia. Indonesia masih digolongkan sebagai negara berkembang yang memiliki ciri masyarakatnya banyak memiliki anak. Program pemerintah dalam menekan angka kelahiran, yaitu dengan meluncurkan program keluarga berencana, cukup membuahkan hasil, dengan terbuktinya angka kelahiran yang berhasil diturunkan. Menurut penulis, Indonesia masih dalam tahap transisi demografi yang ketiga. Berikut adalah gambar piramida penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2017. Berikutnya ada gambar diagram batang dari TVR Indonesia pada tahun 1971 sampai 2010.
Pada grafik di samping yang diambil dari data angka kelahiran total Indonesia tahun 2010, terlihat bahwa pada sensus penduduk pada tahun 1971, angka kelahiran total di Indonesia sebesar 5-6%. Kemudian, pada sensus penduduk pada dekade-dekade selanjutnya, terjadi penurunan angka kelahiran total berturut-turut, yakni sekitar 1% pada tahun 1980, 1,3% pada tahun 1990, dan 1% pada tahun 2000. Sedangkan pada dekade selanjutnya, terjadi peningkatan sebesar sekitar 0,1%. Adapun hal yang mempengaruhi Indonesia dalam menyelesaikan tahap transisinya adalah: yang pertama, tidak meratanya pembangunan di Indonesia, sehingga jurang pemisah semakin jelas. Seperti yang kita tahu, di Indonesia masih ada masyarakat primitif dengan gaya hidup yang masih sangat sederhana. Sedangkan di sisi lain pembangunan dan proses industrialisasi terus berkembang. Yang kedua, pendidikan Indonesia masih perlu ditingkatkan dan diratakan, khususnya pendidikan wanita. Hal ini berperan dalam pembentukan pemikiran modern, sehingga perempuan berpikiran modern lebih memilih jumlah anak yang sedikit dalam keluarga, karena lebih mengutamakan karir. Yang ketiga, Indonesia adalah negara agraris. Mungkin ini adalah salah satu penyebab sulitnya Indonesia berubah menjadi negara industri, karena sebagian masyarakat Indonesia masih bekerja dengan alam, yaitu sebagai petani. Selanjutnya, kesimpulan. Transisi demografi adalah model yang digunakan untuk menggambarkan atau mendefinisikan perubahan pada angka kelahiran, kematian, dan populasi suatu daerah seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya, transisi demografi menjelaskan tentang perubahan dari suatu stasioner, yaitu dari stasioner pertama atau fertilitas dan mortalitas yang tinggi, menuju stasioner kedua, yaitu fertilitas dan mortalitas rendah. Dan tahapan-tahapan inilah yang disebut dengan transisi demografi. Adapun hal yang mempengaruhi Indonesia dalam menyelesaikan tahap transisinya adalah: yang pertama, tidak meratanya pembangunan di Indonesia sehingga jurang pemisah semakin jelas. Yang kedua, pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan dan diratakan, khususnya pendidikan wanita. Yang ketiga, Indonesia adalah negara agraris.